Selamat sore, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan yaitu topik keterkaitan standar kompetensi lulus, standar isi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Cindy Noviana Erinta Siburian, dan rekan saya, Alivia Salsabila Agustin. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kasus yang kami ambil pengaruh pengurangan kompetensi dasar pada kurikulum darurat, dan yang kedua yang akan kita bahas keterkaitan antara SKL, SI, KI, dan KD dalam pembelajaran biologi. Nah, yang pertama kita akan membahas pengaruh pengurangan kompetensi dasar pada kurikulum darurat. Dengan adanya pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kurikulum darurat yang jumlah kompetensi dasar pada kurikulum ini sudah dikurangi. Nah, pada dasarnya, kurikulum darurat bukan kurikulum baru, tetapi hasil saringan dari kurikulum 2013. Nah, jumlah kompetensi dasar berkurang dari 3% sampai 75%. Nah, meskipun berkurang, jabaran kompetensi dasar pada kurikulum ini dipastikan kompetensi yang harus dicapai terpenuhi. Pengurangan kompetensi dasar pada kurikulum darurat ini diperoleh dengan tetap mempertahankan kompetensi dasar yang ada sebelumnya. Nah, contoh penyederhanaan pada kurikulum darurat itu yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD, kompetensi dasar dikurangi sebanyak 45%, untuk kelas 2 SD dikurangi sebanyak 40%, sedangkan untuk jenjang menengah kelas 7 SMP kompetensi dasar dikurangi 56%, dan untuk kelas 10 SMA dikurangi sebanyak 61%. Dampak positif dari pelaksanaan kurikulum darurat dengan mengurangi kompetensi dasar antara lain yaitu adanya acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Nah, yang kedua, sehingga beban guru dalam mengajar berkurang. Dan yang ketiga, guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Dan yang terakhir, siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Dan yang kedua, kita akan membahas keterkaitan antara SKL, SI, KI, dan KD dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, SKL atau standar kompetensi lulusan adalah kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan SKL juga merupakan tujuan utama dalam pencapaian semua mata pelajaran pada jenjang tertentu. Nah, di sini ada contoh dari SKL, SMA atau MA. Yang pertama, itu ada dimensinya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana sikap itu kualifikasi kemampuannya mempunyai perilaku yang mencerminkan sikap yang bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berkarakter, bertanggung jawab, peduli, sehat jasmani dan rohani, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan alam sekitar, sekolah, kawasan regional, internasional, bangsa, dan negara. Dan yang kedua itu ada pengetahuan, mempunyai pengetahuan konseptual, faktual, metakognitif, dan prosedural pada tingkat spesifik, detail, kompleks, dan teknis berkenaan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, humaniora, dan seni, mampu meningkatkan pengetahuan di atas konteks keluarga, diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam sekitar, sekolah, kawasan regional, internasional, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu mempunyai keterampilan dalam bertindak, berpikir, produktif, kreatif, mandiri, kritis, komunikatif, dan kolaboratif melalui pendekatan ilmiah untuk mengembangkan dari yang telah dipelajari di satuan pendidikan serta sumber lain secara mandiri. Selanjutnya untuk materi kompetensi inti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alivia Salsabila Agustin. Ya, yang selanjutnya adalah kompetensi inti atau yang biasa disingkat KI, merupakan kompetensi yang bersifat generik yang terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Terkait dengan kompetensi inti yang mencakup sikap spiritual, sosial, pengetahuan, maupun keterampilan, berikut deskripsi dari kompetensi tersebut.
Contohnya sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial seperti berikut, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara SKL, SI, KI, dan KD dalam pembelajaran biologi. Jadi dalam pembelajaran biologi, SKL, SI, KI, dan KD ini sangat berkaitan erat, di mana dapat dilihat bahwa SKL atau standar kompetensi lulusan sendiri merupakan muara utama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada jenjang tertentu. Kemudian standar isi sendiri merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi, di mana nantinya akan digunakan untuk menentukan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian kompetensi inti sendiri merupakan pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Dan penjabaran kompetensi inti ini untuk setiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar sendiri merupakan tingkat kemampuan suatu pokok bahasan pada suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Seperti itu. Jadi SKL, SI, KI, dan KD ini sangatlah berkaitan erat dalam suatu pembelajaran. Ya, berikut ini merupakan gambar skema dari keterkaitan antara SKL, KI, KD, dan juga penilaian hasil belajar. Dapat kita lihat SKL ya. SKL di SMA atau MA itu meliputi dimensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di mana kualifikasi kemampuan dimensi sikap yaitu berupa mempunyai perilaku yang mencerminkan sikap yang bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berkarakter, bertanggung jawab, peduli, sehat jasmani dan rohani, pembelajaran sejati sepanjang hayat, serta sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan alam sekitar, sekolah, kawasan regional, internasional, bangsa, dan negara. Kemudian dimensi pengetahuan mempunyai kualifikasi kemampuan seperti berikut ini. Dan dimensi keterampilan mempunyai kualifikasi kemampuan seperti berikut ini. Artinya, siswa-siswi lulusan SMA atau MA setelah menyelesaikan pendidikannya wajib memiliki kualifikasi kemampuan seperti berikut ini. Nah, untuk mencapai kualifikasi kemampuan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, maka hubungannya seperti ini. SKL atau standar kompetensi lulusan ini diturunkan menjadi KI dan ruang lingkup dari materi yang akan diajarkan. Dari sini akan ketahuan kualifikasi kemampuannya seperti apa, kompetensi intinya seperti apa. Ini turun. Kemudian ruang lingkup materi yang akan diajarkan. Juga dipecah lagi menjadi KD. Nah, KI dan KD tinggal dilihat dari struktur kurikulum yang ada di SMA. Baik SMA yang 3 tahun maupun yang 4 tahun. Nah, kita lihat dari sana akan dijabarkan KI 1, 2, kemudian ada KD juga 3, 4 gitu. Nah, dari KD inilah bisa menentukan materi pembelajaran apa yang akan diberikan. Nah, materi pembelajaran apa yang tertuang, kemudian masuk ke dalam pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran yang akan dilihat adalah dari apa yang sudah dilakukan melalui proses ini, maka akan diukur dari proses penilaian. Nah, baik penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Nah, dari penilaian ini, maka dapat diketahui bahwa hasil belajarnya sudah tercapai apa belum, seperti itu. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa proses pembelajaran yang terjadi adalah memberikan materi-materi yang sudah dirancang atau direncanakan dalam proses pembelajaran melalui ruang lingkup tadi. Kemudian dalam proses pembelajaran kita menyampaikan kepada siswa. Setelah itu barulah mengukur dengan penilaian ini. Nah, apakah kemampuan yang sudah kita berikan
sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL yang ada pada SMA. Nah, biasanya standar kompetensi lulusan atau SKL pada SMA ini merupakan cakupan besarnya. Cakupan berikutnya adalah ke mata pelajaran. Artinya pada saat mengajar pada salah satu mata pelajaran, maka di situ dapat diturunkan melalui KIKD tadi. Jadi tujuan pembelajarannya akan tercapai, akan diketahui pembelajaran tersebut tercapai atau tidaknya dari hasil penilaian. Maka hubungan antara SKL, KI, dan KD adalah ada di sini. Nah, sebagai guru atau kita sebagai calon guru harus mengetahui bagaimana capaian pembelajaran mata pelajaran yang kita berikan atau yang kita ampu, kita uraikan menjadi ruang lingkup materinya, kemudian kita berikan pembelajarannya kepada siswa, kemudian untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita berikan sudah dicapai oleh siswa atau siswa sudah mampu mencapai KIKD-nya tadi atau capaian pembelajaran tadi, maka dibuatlah penilaian. Nah, dari hasil penilaian inilah dapat diketahui apakah siswa sudah mencapai pada taraf kemampuannya, seperti itu. Inilah runtutan bagaimana keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Jadi intinya standar kompetensi lulusan SMA diturunkan menjadi capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran. Nah, capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran diturunkan lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang akhirnya nanti setelah ruang lingkup materinya akan ketemu, akan diuraikan lagi menjadi indikator-indikator. Nah, dari indikator itulah kita bisa membuat kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi penilaian. Dari kisi-kisi penilaian, kita bisa membuat kisi-kisi soalnya. Apakah soalnya mau diberikan kepada seperti tugas atau kuis atau ujian atau ulangan harian seperti itu. Nah, dari situlah akan diketahui capaian siswa itu berapa persen seperti itu. Nah, dari sinilah terlihat bahwa SKL, KI, dan KD sangatlah berkaitan erat dalam pembelajaran. Nah, berikut contoh dari analisis SKL, KI, dan juga KD, bahwa SKL, KI, dan juga KD inilah sangat berkaitan erat dalam pembelajaran. Berikut contoh dari terkaitan antara SKL, KI, dan juga KD. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.